Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baiklah ikhwas sekalian, saya akan mulai dengan masalah proses tadi terjadinya kiamat. Kata Nabi SAW, orang yang paling pertama mendengar trompet sangkakala, seorang pengembala kambing yang ada di padang pasir. Dan ini sebagian riwayat menyebutkan di sekitar Madinah. Lalu kemudian dia mengangkat kupingnya untuk mendengar, maka matilah dia, kemudian mati semua yang lainnya. Serentak. Hari penghancuran. Jadi makhluk mati dulu semua, baru terjadi prosesi tabrakan gunung segala macam, terjadi kebakaran. Jadi makhluk tidak akan lihat itu. Manusia tidak akan lihat itu. Karena mereka dimatikan dulu oleh Allah SWT baru terjadi. Tapi Allah menceritakan masalah itu. Akan terjadi. Tentu ini ada sebuah hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kita yang lalu. Bagaimana Nabi SAW pada saat menyebutkan tentang Dajjal, beliau mengatakan, itu bisa dilihat tentunya di halaman 64 sampai 65 ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2940. Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan ia tinggal selama 40. Lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam, ia mirip dengan Urwa bin Mas'ud, maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya. Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam, maka tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman, melainkan pasti angin itu akan merenggut nyawanya. Hingga sekiranya ada seorang kalian yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun, niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya kalau dia orang beriman. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas, bagaikan tangkasnya burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Lalu syaitan, iblis, datang kepada mereka berbentuk manusia seraya berkata, apakah kalian mau memenuhi ajaranku? Mereka menjawab, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Lalu syaitan menyuruh mereka untuk menyembah berhala. Padahal harta kekayaan mereka pada saat itu berlimpah ruah. Kehidupan mereka sejahtera. Kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil dan tiada seorang pun yang mendengarkan melainkan menoleh, melongokkan lehernya sambil mendengar. Karena aneh, suara trompet itu seluruh dunia dengar. Dan orang yang pertama mendengar adalah seorang laki-laki yang sedang membersihkan badan untanya. Ini orang yang pertama dengar, yang tadi saya sudah sebutkan. Rasulullah SAW melanjutkan, ia pun pingsan. Di sini kata pingsan dihapus ya. Saya sudah jelaskan yang lalu. Kalimat pingsan diganti dengan meninggal, mati. Lalu ia mati, tersentak, dan manusia pun mati tersentak pula. Karena kalau pingsan bisa bangun lagi. Jadi terjemahan kurang tepat itu. Ya. Setelah itu Allah menurunkan hujan seperti hujan gerimis yang dengannya jasad-jasad manusia tumbuh kembali. Lalu trompet sangkakala ditiup sekali lagi, maka dengan serta-merta manusia bangkit sambil menunggu. Lalu dikatakan, hai manusia, pergilah menuju Rabb atau Tuhan pencipta kalian. Dan dikatakan kepada para malaikat, hentikan mereka di hadapan Tuhan karena mereka akan ditanya. Setelah itu diperintahkan, keluarkanlah bagian dari neraka. Dikatakan, dari berapa? Dijawab kepada malaikat, dari berapa yang saya harus keluarkan ya Allah, masuk ke neraka? Dijawab, dari setiap 1999. Jadi kalau 1000 cuma satu yang lolos, 999 masuk neraka. Ini yang kita sudah jelaskan dari golongan Ya'juj Ma'juj ya, bukan dari kita tentunya. Dan itulah hari di mana betis disingkapkan, artinya mereka akan bangkit dan betis mereka yang menopang tubuh mereka. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kiamat itu akan terjadi dengan ditiupnya sangkakala. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.